dikit-dikit, bilang, jangan bilang dikit-dikit, nggak bisa bilang. Bilang aja. Baca-baca kitab, ya saya bisa dikit-dikit. Kalau dikit-dikit banyak dong. Dikit, ditambah dikit, banyak gak? Banyak, bilang nggak bisa. Kenapa sih susah? Orang terkadang untuk menyatakan tidak bisa aja susah. Orang untuk menyatakan tidak bisa susah. Karena kesombongan yang ada di dalam dirinya. Kesombongan. Ya Allah. Mudah-mudahan Allah keluarkan rasa sombong dalam diri kita. Karena betapapun kita banyak ibadah, tapi kalau sombong gak ada manfaatnya. Saya nih. Kenapa saya? Setan juga bilang saya. Ana khairun minhu. Aku lebih baik daripada dia. Itu yang ngomong kan setan. Gitu. Aku lebih baik daripada Adam. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Ya Allah, Engkau kan ciptakan aku dari api. Sementara Engkau ciptakan Nabi Adam dari tanah. Lebih kuat aku dong daripada tanah. Sombong. Padahal siapa yang menciptakan? Allah. Allah menciptakan Nabi Allah Adam. Allah menciptakan Iblis laknatullah alaih. Itu kan menurut kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ada hikmah di balik itu semuanya. Nyari-nyari kesalahan orang, fahuwa ugufun anisair, itu dia terhenti dari perjalanan menuju hadirat Allah. Stuck dia udah langsung stuck, nggak bisa naik udah. Yang ada mana menurun, dong. Boleh seperti itu orang tua menguji anaknya, sebagaimana guru menguji muridnya. Boleh kan guru menguji murid? Boleh. Maafin dong guru, maafin. Padahal mah emang udah dimaafin, nggak dijawab aja. Nggak dijawab, emang ngapain harus pakai minta maaf, orang nggak ada masalah. Murid, anak juga gitu. Sebelum anak minta maaf, tuh orang tuh udah langsung ngasih maaf. Pak minta maaf, udah dikasih maaf gitu. Tapi kan orang tua meminta kesejukan dengan kata-kata nikmatnya, Pak, maafin saya dong Pak. Itu indah sekali. Ucapan seorang hamba di hadirat Allah dengan dia banyak berdoa, Allah dengan didengarnya oleh mereka para malaikat dengan banyaknya hamba minta, ya Allah, ya Allah. Ya Allah cinta dengan banyaknya hamba minta. Padahal andaikan itu dia nggak minta, Allah kasih. Allah udah kasih terus. Allah kasih dengan hambanya tersebut terhadap hambanya. Tapi karena Allah cinta, sengaja nggak dikasih. Tar dulu. Karena apa? Karena Allah cinta. Allah rindu untuk mendengar jeritan seorang hamba. Jadi ini kita di dunia kalau misalnya memang belum berhasil, bisa jadi karena memang Allah demen dengar jeritan kita. Amin. Jangan buruk sangka sama Allah. Jangan buruk sangka sama guru. Guru maafin. Itu karena memang guru mau dengar kata-kata minta maafnya murid kepada sang guru, itu indah sekali. Minta maafnya anak deketin kita, Allahu Akbar. Deketin kita aja, walaupun deketinnya bukan ngapain, bukan cium kita, deketinnya kita cuma minta duit. Anak benar-benar dah. Deketin kita cuma minta duit, itu tetap indah. Kenapa? Dideketin sama anak. Padahal tuh anak habis main kelereng, habis main sampah, gitu, bau sinar matahari, enak aja menurut kita. Coba kalau misalnya ada anak orang deketin kita, sana, siapa ente, gitu. Tapi kalau anak kita, padahal cuma minta duit, kita lagi tidur, minta duit, asik sekali ya Allah, apa nak, mau minta, enak sekali. Darah daging kita. Allah begitu jamaah. Makanya terkadang kita minta, orang-orang soleh itu minta, terkadang nggak langsung dikabulin. Kenapa? Karena Allah rindu, sayang, cinta untuk dengerin jeritan seorang hamba. Ya Allah, gitu. Ya Allah, saya nggak punya duit. Ya Allah, sakit dulu. Ya Allah, Allah cinta. Kita yang buruk sangka.
Kok saya doa nggak diterima? Terima sama Allah. Bukan nggak diterima, Allah lagi sayang. Bisa jadi kalau misalnya tuh kita minta sama Allah, kemudian dikasih, nggak jerit-jerit lagi kita. Iya kan? Dul? Iya. Emang Sidul luar biasa. Betul kan, Dul? Betul kan? Kalau begitu jadinya nggak usah diijabahin dah doa kita. Mau juga dijabahin? Mau. Jadi jangan sekali nyari-nyari kesalahan orang. Manusia tempatnya salah. Kita mau cari satu, ketemu. Pasti. Manusia tempatnya salah. Ingat, manusia tempatnya salah. Kita mau cuma ngelihat doang udah banyak salahnya. Gitu. Fawa'ugufun minas sayri, ketika itu dia terhenti dari perjalanan menuju hadirat Allah. Dia ngaji, dia zikir, salawatan, sedekah banyak. Tetap aja nyari kesalahan orang. Ngapain lagi tuh dia pakai ngaji? Astagfirullah. Orang udah ngaji udah biarin mulut sember banget. Sember. Bolong, dia punya mulut bolong. Kalau tempayan bolong, yang namanya tempayan, kalau nggak bolong bagaimana ngambil air? Mulut bolong. Artinya itu mulut bolong, sesuatu yang nggak pantas diomongin. Lagi ngapain sih itu pada ngaji? Astagfirullah. Ya, ke masjid juga, nanti juga nggak ke masjid lagi. Ya Allah, Allah girang. Allah girang sekali kalau misalnya ada hambanya mau mulai ke masjid. Dan kita juga mulut, jangan ngomong apa-apa kalau ada orang mulai ngaji. Numbenin, jangan mau mati ente. Astagfirullah. Mulut. Tanpa kita sadari itu merusak jiwa orang. Dengan cuma sekedar satu kata kan. Tumben. Sakit tuh hati orang. Ya Allah, saya kan baru mau ngaji, ya Allah. Saya lagi baru mau sholat, dibilang tumben, gak jadi deh, astagfirullah. Jangan, jadi ngomongnya enak, ngenakin, yang manis begitu. Kalau mau nyanyi begitu, jangan sampai ngejelekin orang. Mau nyanyi apa kek, nanti bahagia, dan orang bahagia. Jangan jelekin orang. Wa in syita faqulin surafun anhu. Kalau engkau berkehendak fagallan surafun anhu, maka sedikit sekali untuk mendayagunakan. Artinya jangan sekali-kali kita melihat dan melirik kekurangan orang. Fakulu ma malat ilaihi nafsuka min at-tashawufi li ma'ibi ghairika. Tiap kali diri engkau melihat kesalahan orang lain, waduh, gini kalau lagi ngaji tidur mulu nih. Pakai ini lagi ngorok. Ngelihat lagi kesalahan, ini dia kalau lagi makan nambah mulu. Gitu. Jadi yang dilihat kesalahan orang. Emang ente nggak punya kesalahan? Ente muaraknya kesalahan. Engkau muaraknya kesalahan. Muarak atau bahkan lautnya kesalahan. Lucu, masa laut ngelihat kali yang nggak ada apa-apanya kali dibanding laut. Kita ibaratnya kali laut nih. Kesalahan kita bagaikan lautan. Kesalahan orang lain bagaikan kali. Lautan berujung kepada kali atau kali berujung kepada lautan? Kali berujung kepada lautan. Masa lautan kemudian menyatakan nih saya nggak ada apa-apa. Banyak sekali tuh di lautan. Bangkai ikan, kuda ikan, anjing laut masih boleh dimakan. Jangankan si kuda laut, anjing laut masih boleh dimakan. Tapi ingat, anjing laut bukan anjing darat. Wa yalsaqul uyubi bihim, kemudian menyandarkan kesalahan kepada mereka. Kenapa kita nggak pernah menyandarkan kesalahan kepada kita? Bilang aja, iya saya salah. Ya Allah, iya betul saya salah, betul.
Jarang sekali nih orang menyatakan bahwa dirinya salah. Yang ada orang mulu yang disalahin. Orang dilempar lagi salah, orang dilempar lagi salah. Kesian banget. Wal hadits anhum, dan juga atau jelek-jelekin orang, fawan gita'uka. Gara-gara kita nyari kesalahan orang dan kemudian kita mengucapkan keburukan orang, engkau sudah terputus. Wa wahirmanuka, keharaman engkau. Wa hijabuka, hijab engkau dengan Allah enggak nyambung lagi udah. Terputus engkau dengan Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada hubungan lagi antara engkau dengan Allah. Kalau engkau masih demen jelekin orang. Kalau engkau masih demen jelekan orang. Makanya lucu kalau misalnya ada dai-dai jelekin dai yang lain di atas mimbar. Di atas ceramah, di atas podium. Kok aneh? Kok ulama jelekin ulama? Ini bukan ulama. Kalau masih ada tuh ulama katanya jelekin ulama, bukan ulama sungguh. Jangankan si ulama, muslim aja dipertanyakan. Kalau misalnya muslim menjelekkan muslim yang lain. Hijab buka, hijab engkau. Terhijab engkau dengan Allah. Enggak ada hubungan lagi engkau dengan Allah. Kalau engkau sudah tidak ada hubungan dengan Allah, Allah enggak peduli apa yang engkau lakukan, terserah engkau. Mau gak kita kayak gitu jemaah? Kalau udah Allah Subhanahu wa taala menyatakan terserah engkau. Sekarang terserah, apa namanya, terserah padamu, aku pun begitu adanya. Terus kan enak banget kalau kayak gini. Di setiap minggu ada Instagram, semua terserah padamu, aku pun begitu jadinya. Bagus banget itu ucapan Instagram, Masya Allah. Cinta Instagram banyak. Allahu Akbar. Terputus. Putus nyambung aja nggak enak banget. Putus nyambung, putus lagi, nyambung lagi. Puyeng, hidup apa begini-gini amat. Itu kan habis waktu. Putus lagi, nyambung lagi, putus lagi, nyambung. Enak kan yang nyambung-nyambung terus. Ini sama Allah putus nyambung. Ini suami istri yang namanya putus nyambung, suami istri, bukan pacaran. Kalau pacaran nggak boleh putus nyambung, putus-putus udah. Masa pacaran pakai nyambung-nyambung? Nggak ada kata-kata pacaran nyambung-nyambung. Ini maksudnya suami istri putus nyambung. Dikala dia lagi nyambungnya luar biasa, giliran marah, gedeknya luar biasa. Lebih dia ngelihat Indomie daripada muka istrinya. Kalau ngelihat Indomie dia makan 2, ngelihat istrinya la ilaha illallah. Terbelah dia punya dompet. Astagfirullah. Ya kan? Sama istri putus nyambung gak enak. Sama Allah dia putus nyambung. Allah, dia cinta sama Allah seperti permen karet. Kalau dia lagi dapat duit, ke masjid. Giliran gak dapat duit, gak ke masjid. Karena seperti permen karet. Giliran lagi manis, dia main tuh permen karet. Giliran udah gak manis, dia buang tuh permen karet. Makanya cinta karet. Astagfirullah. Jangan ya jamaah. Kenapa? Ya. Masa kayak gitu mulu? Biar nggak tidur, kesian saya. Faina rabba mawalla amrahum alladhi ilaihi marji'uhum haram 'alaika an tandura bihadzal mandhar. Allah kan Tuhan kalian. Yang telah mengatur itu semuanya. Haram buat engkau melihat kesalahan orang, nggak boleh melihat kesalahan orang. Walaupun itu adalah pelacur, nggak boleh. Itu ngapain tuh setiap malam ngelacur? Nggak boleh. Kalau kita mau tolong, maksudnya tolong bukan artinya deketin tuh pelacur, kemudian neng, bukan. Kasih duit biar dia berhenti. Gimana sih ceritanya? Kasih duit, anaknya diasuh, gitu. Ini banyak salah kaprah. Waduh, ibunya dulu, nafsu namanya. Ibunya dulu, ada aja lagi. Giliran yang kayak gitu mau dakwah, giliran ngajar ke pelosok gak mau, dakwahnya mau sama perempuan mulu. Nah, itu namanya syahwat. Hati-hati. Kalau kita mau dakwah, di mana aja kita bisa dakwah. Di atas lumpur bisa dakwah, di mana aja dakwah, nggak dikasih duit dakwah, dikasih duit dakwah.
termasuk kemampuan dakwah. Kalau kita mampu itu semuanya silakan. Tapi kalau nggak mampu jangan. Gitu. Allah mengharamkan buat engkau untuk engkau memandang keburukan orang, walaupun tuh orang ahli maksiat. Bukan untuk dipandang. Ahli maksiat itu bukan untuk dipandang, tapi untuk dirubah. Bukan kemudian engkau mencibir dan kemudian menjelekkan orang lain. Ini ahli maksiat. Berapa banyak orang yang awalnya ahli maksiat meninggal dunia husnul khatimah. Banyak. Awal hidupnya maksiat, meninggalnya husnul khatimah. Tapi berapa banyak orang kelihatannya alim saleh, matinya dalam keadaan husnul khatimah. Hati-hati. Jangan sekali menghina. Karena bisa jadi yang dihina itu bakal menjadi jaya dan yang menghina bakal betul-betul terhina. Wa qala laka ibadi wa khalqi. Seraya Allah berfirman kepada engkau, hai hambaku. Nah, seakan Allah berfirman, ibadi, khalqi, hambaku. La tatasarraf fihim illa bimuqtada. Engkau enggak perlu untuk ikut campur kepada urusan mereka kecuali sesuatu yang sudah dihukumi. Ngapain sih kepo dengan urusan orang? Ibaratnya. Ngapain kepo tentang urusan orang? Orang dalam keadaan sekarang mau memasak tempe ke mau telur, biarin. Mau suaminya lagi pulang mau enggak, biarin. Kenapa engkau kepo? Melihat setiap malam itu suaminya pulang enggak? Astagfirullah. Tuh anaknya jajan es enggak? Astagfirullah. Ente punya duit kasih. Enggak punya duit doain tuh anaknya. Asal ente jangan gigit anaknya. Udah enggak dikasih es, ente gigit lagi anak orang. Gitu. Ila bimuqtada syar'i, kecuali memang sudah ketentuan syariat. Seperti Firaun. Firaun kafir. Emang udah Allah yang menyatakan Firaun kafir. Kalau udah Allah menentukan Firaun kafir, Abu Lahab kafir, kan ada di dalam Al-Quran. Yang belum ada di dalam Al-Quran jangan diucapin. Bisa jadi tuh, apalagi masih hidup, orang-orang kafir lagi masih hidup nih. Kita bilang ini neraka nih, cara neraka, nggak boleh. Karena bisa jadi mereka sekarang lagi dalam keadaan kafir, besok jadi keadaan muslim. Ini aja sama orang kafir nggak boleh hampir banget, begitu-begitu banget. Apalagi sama muslim. Tahu diri ya jamaah. Gara-gara begitu doang hubungan dengan Allah terputus. Min wajibin nusin. Jadi kalau misalnya engkau dengan hambanya Allah, nasihatin kalau engkau mampu. Au tabassurin fi da'watihim ilallahi subhanahu wa ta'ala, atau pandangan untuk dakwahi mereka, ajak mereka. Jangan cerca mereka, jangan omelin mereka, jangan kebiri mereka, jangan bullshitin mereka, jangan. Ajak mereka dekat kepada Allah. Wa dzalikal wajibu tu'addihi bisidqin khudu'in fi qalbika. Nah, kewajiban ini harus betul-betul semangat ada di dalam hati engkau. Kalau engkau mau merubah orang lain, engkau kuatin dulu. Kalau engkau mau jadi seorang ustaz, kuatin dulu engkau. Jangan engkau mau jadi seorang ustaz tapi hati engkau enggak kuat. Yang ada nanti saya ngajar nggak dapat duit. Apa-apaan nih? Saya udah ikhlas. Ikhlas ngomong-ngomong. Kok ikhlas ngomong-ngomong? Saya udah ikhlas banget ngajar. Ikhlas nggak perlu ngomong. Dengan dia diem aja udah ikhlas. Kenapa harus pakai ngomong? Saya ikhlas banget. Mana sih ada orang seperti saya? Iya, ente jelek. Beda, yang lain ganteng. Ente jelek. Emang beda. Jangan kayak gitu. Itu menandakan enggak ikhlas seseorang. Jadi kalau kita mau nasihatin, kuatin diri kita. Apalagi kalau misalnya kita mau menasihati pelacur. Repot dah. Repot. Ada teman-teman kita, jamaah kita yang ada di daerah Tanah Abang. Di sini ada gak? Ada gak? Sahabat kita ada gak yang di daerah Tanah Abang? Bisa kita dakwah, tapi kuatin dulu. Kuatin dulu. Atau misal kita di tempat prostitusi. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Neng, ngopi neng, iya. Dakwah neng, zikir neng. Nah, kalau kuat,
Kalau nggak kuat, ente dizikirin tuh. Diajak minum kopi sama dia. Siap. Waduh. Siap apanya? Diajaknya atau ngajak? Oh, putar balik. Iya. Putar balik kemana? Jadi ini ibarat kalau kita mau ngajak orang, kuatin dulu. Benar. Jangan sampai kemudian kita ngajak orang, kita sendiri nggak kuat. Seperti tadi saya katakan mau jadi ustaz, tapi giliran nggak dikasih duit, nyonyo. Saya ngajar nggak dikasih duit. Astagfirullah. Bahkan saya udah ngajar. Ini baju nih, Masya Allah. Saya punya mobil itu kan ada bensinnya. Ini dihitung-hitung. Nggak usah ente jadi ustaz kalau begitu jadi. Kuatin diri dulu. Mau jadi ustaz, kuatin diri. Bagaikan karang di lautan yang terhempas ombak, apapun nggak menjadi masalah. Jangan ngelihat ustaz giliran amplopnya doang. Giliran dijelekin orang, nggak mau jadi ustaz saya. Puyeng banget jadi ustaz, diomelin mulu. Dijelekin mulu. Gitu. Jadi kuatin hati kita. Susah. Kalau kita mau nasihatin orang, kuatin diri kita dulu. Kuatin betul-betul. Wa adamu ru'yatika naqsihim, dan engkau tidak perlu melihat-lihat kekurangan mereka. Kalau kita mau dakwah aja, enggak usah ngeliat kekurangan mereka. Ya, dia nih ahli maksiat, kemarin aja dia jadi bajingan. Masa saya ajak ngaji? Enggak usah. Mau bajingan beneran kayak mau bajing apa kayak mau bajing lomcat, dakwah adalah dakwah. Enggak usah ngelihat masa kelam. Karena di balik sir itu ada masa yang akan datang, bisa jadi masa yang penuh dengan bahagia. Kelam dulu, bahagia besok. Gitu. Jadi kalau misalnya kita mau dakwahin orang, penuh harap kepada Allah. Wa adamul jazmi minka bi'awagibihim, dan ketiadaan memastikan keadaan akhir mereka. Enggak boleh. Ini orang nih enggak benar, mati sul khotimah nih dia. Enggak boleh. Yang ada kita doain sama teman kita, musuh kita masih kita doain. Musuh kita nih. Setiap hari kita dijelekin sama dia. Allahu Akbar. Jumlah bilangannya banyak sekali. Dijelekin lagi, tetap doain. Mudah-mudahan tahu. Mudah-mudahan masuk surga dia. Ada manfaatnya enggak? Doain musuh kita, ada banyak enggak manfaatnya? Banyak. Andaikan tuh dia taubat, kita dapat pahala. Minimal dicintai oleh Allah dan Rasulullah. Itu Allahu Akbar, karunia di antara karunia terbesar. Wa ma ada dzalika min kulli ma tugiru fi nafsika minan nadhari ilaihim bin nadharil ihtigari, dan juga demikian tidak diperkenankan buat engkau untuk memandang mereka dengan pandangan hina. Paham tadi. Alladzi mana'atka dukhul fihi, yang dimana terhentinya engkau masuk ke dia. Jangan. Aw annahu ma'al ma'ibi wal agdar, atau mereka tempatnya kerusakan. Tetap jangan kasih tahu, dan jangan pernah menilai keburukan orang. Enggak boleh menilai keburukan orang. Fa innaka taqattaita hududa maharimi, engkau sudah melampaui batasan keharaman aku, kata Allah. Aku enggak mengatakan haram buat dia, engkau bilang haram. Katanya Allah seakan berfirman, aku aja enggak bilang haram buat dia, kenapa engkau bilang haram buat dia? Wa dakhalta ilal himal ladzi mana'atka dukhul fih, dan engkau sudah masuk dalam luar batasan di mana engkau tidak boleh masuk situ. Jelekin orang, nggak bisa masuk dalam garis keislaman. Islam itu di mana kita bahagia, orang yang bersama kita juga bahagia. Allahu Akbar. Islam, kita bahagia, orang yang dengan kita bahagia. Dengerin, termasuk ini misalnya kameramen. Ada orang misalnya nanya dengan jawaban Masya Allah, di mana jawaban kita membuat orang pada bahagia, itu Islam. Ada orang bertanya, kan terkadang ada orang bertanya, pertanyaannya banyak, jawabannya oke.
Pelit banget ente. Pak, kalau begini gimana Pak? Ini oke. Astagfirullahaladzim. Gak boleh. Pertanyaannya banyak, kemudian jawabannya yes. Udah gitu yes pakai tangan lagi. Nggak pakai tulisan. Bahasa-bahasa seperti itu, bahasa-bahasa gambar-gambar itu menurut ahli itu tidak bagus. Kan terkadang tuh kalau misalnya di grup-grup atau di WA, yes. Bilang aja yes itu dalam bahasa tulisan. Oh, alhamdulillah, jangan bilang oke, oce, gitu. Astagfirullahaladzim. Udah tua pakai oce-oce segala. Mau dianggap gaul. Nggak pakai gaul-gaulan. Udah peot. Gaul-gaulan. Ceneh banget. Gitu. Udah pala 4, selfie masih gaya. Pala 4 tuh deh. Selfie-nya, udah pala 4. Ente makin begini, udah makin banyak plastik yang ada di di leher ente, masih gaya lagi. Di sini gincunya merah, keriput sini, astagfirullah, ceneh banget, gitu. Tahu diri. Ini lagi dibahas ini semuanya. Makanya enaknya pada bawa kitab enak begini, gitu. Jangan dianggap saya lagi nyentil jamaah. Kan enak kan? Enak disentil. Enak bawa kitab nih, gitu. Kayak begini. Jangan cuma sekedar saya doang yang baca. Kayak tukang koran saya. Gitu. Ada anak gadis dimasukin di WC. Ada orang beli koran, dibilang satu ketipu. Ada kita bilang nih polisi masuk ini, dibeli lagi tuh koran, 2 ketipu. Insyaallah. Jangan seperti itu. Kita ngaji jangan seperti jualan koran. Cuma tukang koran doang yang tahu. Ini ngaji kayak saya jualan koran. Ayo dong buka kitabnya. PDF-nya PDF. Ada. Sampai mana barisnya? Itu PDF. Atau halaman berapa? Belum, orang baru 28. Di PDF 29. Oh, bisanya beda. Iya, berarti saya yang salah. Benar. Pokoknya orang ngaji benar. Salah aja masih bisa benar. Apalagi benar. Pokoknya kalau udah ngaji masih benar. Ya Allah. Fa'innaka takhattaita hududa maharimi wa dakhalta ila al-hima alladhi mana'atka dukhul fihi. Wa laqad adintu laka an tasubba jami'a syuhudil aibi wan naqsi fika. Nah, aku izinkan buat engkau, kata Allah. Allah berfirman, aku izinkan buat engkau untuk mencurahkan berbagai macam kesalahan diri engkau dalam zat engkau, dalam diri engkau. Cari kesalahan engkau. Ya Allah, ini banyak, cari lagi. Ini lagi. Ya Allah, saya riya ya Allah. Saya sum'ah ya Allah, saya sombong ya Allah. Ada lagi terus. Oh, saya ini ya Allah. Berarti saya orang paling bodoh di alam dunia. Allahu Akbar ya Allah, berarti saya ahli maksiat ya Allah. Cari lagi, ada yang paling dahsyat dalam diri engkau lagi. Tuh, Allah mengajarkan kepada kita untuk mencari kesalahan kita. Jangan cari kesalahan orang lain. Bahkan kita udah ketemu kesalahan kita, cari yang kedua. Dapat 2, cari 3 dapat cari 4, 5 dan berikutnya. Tapi nggak perlu untuk kita sebut kesalahan diri kita di hadapan orang, nggak perlu. Itu namanya bunuh diri. Ada orang ahli judi, dia ngomong sama orang, saya ini ahli judi. Jangan, bodoh namanya. Kalau udah ahli judi, iya kamu habis ahli judi, ahli apa lagi? Ahli ngintip. Oh iya benar. Habis ahli ngintip lagi apa? Ahli jelekin orang, iya. Tapi antar kita dengan Allah. Nggak perlu kita ucapin kesalahan kita di hadapan orang lain. Ya jamaah. Terkadang ada orang terlalu bodoh, jelek-jelekin dirinya dia. Dulu ahli maksiat, kemudian ketika dia tobat, oh jamaah dulu saya minuman keras. Nggak boleh ngomong kayak begitu.
Sama aja jelekin diri sendiri. Fataq'uda maluman mahdura gitu. Wala tulgu aydikum biyahlu bitah wala tulgu ahluk wala tulgu gimana? Aydikum ila tahluka. Jangan kalian jadikan dengan tangan-tangan kalian itu memenjarakan tengkuk-tengkuk kalian menuju kebinasaan. Artinya jangan perlu engkau jelekin diri engkau di hadapan orang lain. Wala tulgu bi aydikum ila tahluka. Astagfirullah. Kan banyak juga tuh ustaz-ustaz dulu ahli mabok diceritain, dulu saya mabok. Dulu saya judi, enggak boleh. Gitu. Udah antara hubungan dia dengan Allah. Allah mengampunin, alhamdulillah. Gitu. Hubungan engkau dengan Allah. Hubungan engkau dengan masyarakat enggak perlu engkau beberkan kesalahan engkau. Nah, ketika engkau mencari kesalahan, kekurangan, fatan kasiruli. Engkau akhirnya hati engkau terpecah mau tobat kepada aku. Fadzalika artadhi lak. Nah, aku ridha tuh yang seperti itu kata Allah. Aku ridha wa ardahu minka dan aku sangat meridhai engkau. Kalau yang kau cari adalah lemahnya engkau, kekurangannya engkau, kesalahannya engkau. Tidak boleh cari kesalahan orang, kelemahan orang lain. Fala tughalib wala ta'kisil mizan, tapi jangan kau rubah dan kau jangan salahkan timbangan. Artinya timbangan orang kita mau cari-cari tapi kita nggak pernah timbang kesalahan kita. Timbangan orang kesalahan kita lihat tapi timbangan kesalahan kita lupakan. Itu yang nggak boleh. Ya, itu yang tidak boleh. Jadilah kita orang yang bijak, yang selalu kita lihat kesalahan diri kita, kesalahan lagi, itu menuju untuk realisasi taubat di hadapan Allah. Dan manisnya taubat di hadapan Allah. Orang yang taubat di hadapan Allah nggak pernah merasakan bahwa dirinya lebih hebat daripada yang lain. Nggak pernah merasakan bahwa dirinya itu super daripada yang lain. Tidak. Itu hakikat taubat. Wallahu a'lam. Qasidah. Qasidah. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك
Ya, qasidah. Salatullahi ma'alaka wa Thank you.
Ya, kita baca suratul Fatihah. Mobil khusus buat anak-anak kita semuanya. Allah jadikan anak-anak kita yang aulia Allah, ulama saleh, salehan insyaallah.
Al-Fatihah. Dan juga kita doakan khusus buat anak saya Umar, khair hidayat, yang masih belajar di Tarim. Sesungguhnya saya rindu luar biasa. Sudah 7 menjelang 8 tahun. 7 menjelang 8 tahun belajar di Tarim Hadramaut. Ini di Tarim, bukan di Jawa Barat KDM atau Jawa Timur atau di NTB atau NTT, bukan. Tarim. Dari usia 12 tahunan. Ya. Dari anak saya yang pertama kali berangkat ya itu Umar, yang paling besar. Kemudian adiknya Balgis, kemudian Muhammad Ghazali. Adiknya udah pulang 5 tahun di Tarim. Balgis 5 tahun. Nih A-nya udah 7 tahun, masuk 8 tahun. Di satu sisi hati saya, Masya Allah, dari usia 12 tahun, 12 tahun setengah sudah berangkat ke Tarim. Jadi masa-masa remajanya itu di Tarim. Bisa jadi baliknya di Tarim. Sungguh saya kangen. Tapi itu saya serahkan ke Al-Habib Umar, guru saya. Ya. Ini mulai ujian akhir anak saya Umar. Mudah-mudahan dengan nilai yang mumtaz, insyaallah. Itu meneruskan jenjang. Kalau kita di sini seperti S2, meneruskan itu bukan program yang mudah, susah. Itu. Jadi doain. Ini saya ngomong doa, minta doa bukan untuk sombong-sombongan. Ini kalau terus ini Umar, ini kan jalan 8 tahun, bisa sampai 10 tahun. Gitu. Kalau ini terus jenjang